Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, muslim dan muslimah, sudah sholatkah Anda? Perbaiki sholat Anda, maka Allah akan memperbaiki hidup Anda. Dan saya doakan semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Saudaraku, muslim dan muslimah, cicak adalah hewan yang pasti sering kita temui, entah di tembok atau di langit-langit rumah. Konon katanya ketika hewan ini menimpa seseorang, maka orang itu akan sial. Dan dalam Islam, hewan ini biasanya diusir karena hewan pengganggu. Dan tahukah kamu ternyata dalam Islam, cicak boleh dibunuh. Lalu fakta-fakta apa lagi tentang cicak dalam Islam? Terus simak video ini sampai akhir, tentunya hanya di channel Islam Oke. Dan sebelum menuju ke video, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus memberikan video-video syiar yang bermanfaat bagi kita semua. Cicak yang meniup api Nabi Ibrahim. Kisahnya diawali ketika Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh raja yang memimpin saat itu, yaitu Raja Namrud. Diceritakan ketika itu ada dua hewan yang berperan dalam kejadian tersebut, yaitu semut dan cicak. Dikisahkan ketika itu semut bersusah payah ikut membantu memadamkan api yang dengan air di mulutnya. Kemudian burung berkata mewakili semua binatang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Tidak mungkin setetes air yang ada di mulutmu mampu memadamkan kobaran api yang sangat besar itu, sahut si burung. Lalu semut menjawab, memang air ini tidak bisa memadamkan api tersebut. Tapi ini yang kulakukan, paling tidak semua akan melihat bahwa aku berada di pihak yang mana. Di sisi lain, cicak ikut meniup api yang dibuat oleh Namrud agar semakin membesar. Memang tiupan cicak tidak seberapa, tapi dengan apa yang dilakukannya, semua tahu cicak ada di pihak yang mana. Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk membunuh cicak karena cicak memiliki sifat tercela. Sementara dulu dia meniup api yang membakar Nabi Ibrahim sehingga api menjadi besar. Sunnah membunuh cicak. Imam Nawawi dalam kitab Syarh Sahih Muslim menyebutkan bahwa cicak digolongkan hewan yang fasik karena ia merupakan hewan yang memberikan dampak mudarat dan mengganggu manusia. Beberapa hadis bahkan menganjurkan umat muslim untuk membunuh cicak. Disahkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk membunuh cicak, dan beliau menyebut cicak sebagai hewan fasik. Hadis riwayat Muslim. Berlanjut dari hadis tersebut, Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis yang mengisahkan bahwasanya ia bertemu dengan Aisyah dan menemukan di rumahnya terdapat tombak yang tergeletak. Ia pun bertanya pada Aisyah, "Wahai ibu kaum mukminin, apa yang engkau lakukan dengan tombak ini?" Aisyah menjawab, "Kami baru saja membunuh cicak-cicak." Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah memberitahu kami bahwa tatkala Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, tak satupun binatang di muka bumi ini saat itu kecuali dia akan memadamkannya, kecuali cicak yang meniup-niupkan apinya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuhnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Cicak dapat menyebabkan kusta. Kusta merupakan suatu penyakit yang menyerang kulit. Penyakit ini bisa menyebabkan kecacatan, namun ternyata cicak dapat menyebabkan penyakit tersebut. Badruddin Al-Aini dalam kitab Umadatul Qari menjelaskan bahwasannya hewan ini dapat menyebabkan kusta. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab tersebut, sebagian ahli hikmah menuturkan sesungguhnya cicak atau tokek dapat menyebabkan tuli dan penyakit kusta. Sesungguhnya tidak bisa masuk rumah
yang di dalamnya ada minyak za'faron, ia bisa menguning dengan mulutnya dan memutih dituturkan dengan cicak berukuran besar, bisa meracuni dan membuat kulit kusta dengan cara meludah ke wadah, kemudian manusia mengambilnya. Kotoran cicak menyebabkan sakit perut. Cicak yang berkeliaran di langit-langit rumah terkadang membuang kotoran sembarangan. Kotorannya dapat jauh ke lantai, menempel di dinding, dan jatuh ke makanan. Menurut penelitian, kotoran cicak mengandung bakteri E. coli yang dapat menyebabkan sakit perut apabila masuk ke dalam tubuh. Pahala membunuh cicak. Tahukah kamu, sunnah adalah perkara yang tidak diwajibkan, namun mendapatkan pahala jika mengerjakannya. Dalam membunuh cicak pun sudah ada pahala yang menyertainya. Dengan ini Nabi SAW menjelaskan perihal pahala yang akan didapatkan dengan melakukan sesuai dengan anjurannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membunuh seekor cicak dengan 1 pukulan, maka dicatat baginya 100 kebaikan. Dalam 2 pukulan kurang dari itu, dalam 3 pukulan kurang dari itu. Hadis riwayat Muslim. Tak hanya itu, sebuah hadis lain juga mengisahkan tentang Aisyah yang mengatakan, aku mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membunuh cicak, maka Allah akan menghapus 7 kesalahan atasnya. Hadis riwayat Tabrani. Mengapa diberikan kebaikan bagi membunuh cicak dengan pukulan-pukulan tertentu? Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa anjuran membunuh cicak dalam hadis itu karena cicak dapat menularkan penyakit. Membunuh hewan ini dengan pukulan tertentu karena hewan ini semakin cepat dibunuh, maka akan semakin membuat diri kita aman dari penyakit. Saudaraku muslim dan muslimah, hewan ini dianjurkan untuk dibunuh karena dapat membahayakan kita, bukan karena alasan yang lain, apalagi karena dendam atas Nabi Ibrahim. Seperti yang dijelaskan hadis Rasulullah SAW, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada yang membahayakan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi apabila cicak di sekitar kita membahayakan kita atau makanan kita, maka dibolehkan bagi kita untuk membunuh cicak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.